Teman kita akan lanjutkan bahasan kita hadis nomor 625 dan urutan 13 dalam bab kita dengan sanad hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abad nadhaha fi wajhiha al-ma' wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma'. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam lalu sholat sunnah dan dia membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam lalu sholat dan dia membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan juga Al-Hakim. Dan Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Hadis ini teman-teman saya melihat adalah hadis keromantisan dalam rumah tangga. Ya. Selain memang hadis tentang sholat malam, keutamaan sholat malam, gitu kan? Tapi ini hadis yang luar biasa ini. Ya. Bagaimana keromantisan yang sebenarnya dalam rumah tangga itu bukan untuk nonton sama-sama, ya. Bukan dengan melakukan kemaksiatan, gitu kan? Tapi bagaimana mereka justru saling mendukung dalam hal ibadah. Itu yang dijelaskan dalam hadis ini. Bahkan dijanjikan rahmat. Nabi SAW doakan dan doa Nabi SAW mustajab. Diberikan rahmat, artinya diberikan karunia, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau merincikan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki atau suami yang kalau bangun di malam hari untuk sholat malam, kemudian dia bangunkan istrinya yang sedang tidur. Kalau istrinya nolak, maka dipercikkan sedikit air di wajah. Maksudnya, ayo kita sholat yuk sama-sama. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang kalau dia bangun di malam hari untuk sholat malam, dia bangunkan suaminya. Kemudian kalau suami nolak, dia sedikit percikkan air di wajahnya. Dan ini didoakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala agar sama-sama menghidupkan sholat malam di rumah. Mutiara yang pertama dari hadis ini, teman-teman, tadi itu makna globalnya. Mutiara yang pertama dari hadis ini, anjuran untuk sholat malam dan bagaimana setiap orang yang sholat malam kemudian membangunkan pasangan hidupnya, kalaupun dia punya pasangan ya, kalau dia belum menikah tentu dia sholat dan dia bangunkan siapa yang bersama dengan dia, misalnya teman kos-kosannya, ya, teman di kuliah, teman kuliahnya atau teman kos-kosan atau yang satu kontrakan dengan dia, ya, dibangunkan. Atau kalau dia masih belum nikah dan tinggal sama orang tua, mungkin dibangunkan orang tuanya, dia bangunkan adiknya dan seterusnya. Ini insya Allah bisa masuk dalam makna itu umumnya. Tapi di sini lebih ditekankan masalah suami istri, karena suami istri biasanya seranjang, otomatis kan gitu. Maka lebih mudah untuk dijangkau. Dan ini adanya motivasi menjalankan sholat malam dan bagaimana dijanjikan rahmat dari Allah SWT melalui doa Nabi Muhammad SAW. Ini mutiara yang pertama. Mutiara yang kedua, bagaimana seseorang dalam mengajak orang lain beribadah itu butuh kelembutan. Butuh kelembutan, ya. Bukan dengan paksaan. Apalagi kalau amal sunnah. Amal wajib saja kita butuh kasih sayang, kita butuh merangkul, ya, bukan justru menghardik, memarahin dan seterusnya. Tapi bagaimana seseorang di antara kita itu dia, ya, memanggil dengan cara baik. Ini digambarkan dalam hadis ini. Semoga Allah merahmati. Kenapa dimulai dengan doa? Supaya orang yang baca ini, oh, saya dapat rahmat. Berarti bukan dengan ayo bangun sholat. Tidak mungkin rahmat ketemu dengan emosional, nggak mungkin. Rahmat itu akan ketemu dengan kelemah lembutan. Ya. Lalu lebih dirincikan lagi dikatakan, semoga Allah merahmati seorang suami. Dalam lanjutan hadisnya, semoga Allah merahmati seorang istri kan kita, yang membangunkan pasangannya. Kalau dia tolak, nah ini makna kelemah lembutannya, maka dia percikan sedikit air di wajahnya. Gitu kan? Kenapa dikatakan percikan air? Kenapa bukan dituangkan air? Kenapa bukan digebrak-gebrak untuk supaya bangun? Karena memang kelemah lembutan dan dakwah memang harus begitu. Kata Allah SWT tentang Nabi Muhammad SAW, walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Hai Muhammad, kalau kau keras hatimu, ya, maka mereka akan pergi dari kamu. Tapi Nabi SAW lemah lembut. Sampai ada seorang Yahudi pernah datang dalam majlis Nabi SAW, tiba-tiba tanpa bicara apa-apa langsung mencekik Nabi SAW dengan cara menarik lilitan imamah Nabi SAW di lehernya. Di depan para sahabat. Para sahabat sudah ngamuk ini, marah perbuatan Yahudi ini. Tapi Nabi SAW kasih isyarat supaya tenang. Dan orang Yahudi ini, waktu itu diajak ngomong Nabi SAW, dikatakan, kenapa? Ada apa dengan kau? Dia bilang, hai Muhammad, bayar utangmu. Karena Nabi SAW pernah utang sama orang ini, gitu kan?
Tapi belum jatuh tempo. Dan kita tahu jatuh tempo baru dibayar kan gitu. Kemudian dia mengatakan bayar utangmu. Kata Nabi SAW, belum jatuh tempo ini. Kenapa harus dibayar sekarang? Kata dia, enggak, saya mau sekarang. Saya tahu kalian orang Quraisy suka menunda-nunda bayar utang. Ini sebenarnya cuman mancing emosi saja gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah. Ya. Dia mengatakan kepada Umar, Nabi SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, kebetulan pada saat itu paling marah gitu kan. Hai Umar, pergilah ke Baitul Mal. Ambilkan 12 sak kurma, bayarkan utang saya kepada Yahudi. Maka Yahudi tersebut pergi. Sampai di Baitul Mal, atau sebelum pergi, Nabi SAW mengatakan, dan hai Umar, tambahkan 12 sak lagi. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, 12 sak pertama utang Anda 12 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, 12 sak kedua kehukuman karena kau telah menakut-nakuti dia. Artinya saya ada, kenapa kau ambil keputusan untuk marah dan untuk menghukum orang Yahudi ini? Ini cerita Umar bin Khattab pergi ke Baitul Mal, kemudian mengumpulkan tadi utang Nabi SAW. Begitu selesai 12 sak, mau kasih lagi 12 sak yang kedua, kata Yahudi tersebut, tidak usah hai Umar. Kata Umar, bukan urusanmu itu. Saya diperintahkan oleh Nabi SAW, dia mengatakan, hai Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya tidak mau tahu siapa kamu. Karena Umar marah dengan orang ini. Dia mengatakan, saya Fulan bin Fulan. Ternyata namanya ini nama seorang pendeta Yahudi yang terkenal, sudah lama masuk Islam gitu. Maka Umar mengatakan, apakah kau demi Allah dia, si Fulan? Dia mengatakan iya. Lalu kenapa kau lakukan ini pada Nabi SAW? Ya. Sementara kau tahu dia adalah utusan Allah. Kata Yahudi tersebut, hai Umar, apa kau kira saya orang gila? Saya melakukan ini di hadapan kalian. Saya melakukan para nabi kalian di hadapan kalian. Saya bisa dibunuh. Saya pertaruhkan nyawa. Tapi ketahuilah, saya sedang mencari satu ciri kenabian yang belum saya temukan pada diri Muhammad. Yaitu dalam Taurat disebutkan, ghalaba hilmuhu ghadabuh. Sifat kasih sayangnya mengalahkan murkahnya. Maka saya tadi melakukan itu mencekik lehernya, menagih utang belum waktunya, marah-marah. Semua ini karena saya ingin buktikan, hai Umar, dan ketahuilah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang itu masuk Islam karena lemah lembutnya Nabi SAW.